Selamat sore, Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang mengomel. Siapa dari antara kita yang tidak pernah mengomel? Ya, mengomel. Itu dalam bahasa Indonesia katanya sinonim dengan bersungut-sungut. Ini merupakan ungkapan ketidakpuasan, ungkapan kemarahan terhadap sesuatu yang terjadi, yang kita alami, ya. Kita mengomel terhadap anak, kita mengomel terhadap tetangga, kita mengomel terhadap banyak orang, dan mengomel juga terhadap Tuhan, enggak? Saudara, orang Israel mengomel terhadap Tuhan, bersungut-sungut terhadap Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa nasibnya buruk, ya. Mungkin orang juga ada yang mengomel karena nasibnya buruk. Sekarang ini banyak orang merasa nasibnya buruk. Mengomelkah kepada Tuhan? Saudara-saudara, dalam Bilangan 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Mereka dibawa keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Memang perlu perjuangan, perlu kesungguhan hati untuk melewati masalah-masalah dalam perjalanan. Itu kan biasa, ya. Tapi bagi mereka itu adalah nasib buruk. Mereka ingin sekejap mata sampai ke negeri perjanjian, berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi Tuhan bilang, kamu kan harus melalui proses, harus melewati padang gurun. Dan bagi mereka itu adalah nasib buruk. Jadi mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan, mengomel terhadap Tuhan. Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Kalau kita mengomel pada Tuhan itu kurang lebih kita bilang gitu, ya. Meskipun kalau di gereja kita nyanyi Allah itu baik, ya, tentang keadilan Allah, tentang kasih Allah. Tapi pada waktu kita mengomel, keluar isi hati yang sebenarnya, yaitu bahwa kita merasa, beranggapan, berpendapat bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu jahat, Allah itu sewenang-wenang. Dan ini perbuatan demikian ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan jahat di mata Tuhan. Omelan orang Israel itu adalah kemarahan orang Israel kepada Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Jadi ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Omelan, persungutan selalu berakhir dengan hukuman. Bersungut-sungut itu berbeda dengan mengeluh. Ya, kalau bersungut-sungut itu lebih pada protes, rasanya saya diperlakukan tidak adil. Iya, rasanya saya tidak sepantasnya diperlakukan demikian. Tapi kalau mengeluh itu lebih kepada mohon belas kasihan. Mohon belas kasihan. Jadi jangan disamakan. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah respon yang benar terhadap apa yang kita sebut nasib buruk. Itu Ayub. Ayub mengalami banyak hal yang sangat berat dalam hidupnya. Kalau Ayub bilang nasibku buruk, memang betul nasib dia buruk. Semua orang akan bilang bahwa nasib Ayub itu buruk. Tapi dia berbicara pada Tuhan, dia mendengarkan Tuhan berbicara, ya. Dan kemudian saudara, Ayub menjawab Tuhan begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan, yang berkenan kepada Tuhan adalah respon seperti ini. Bahwa dalam segala keadaan, rencana Tuhan tak pernah gagal. Dan rencananya itu sempurna. Di tengah penderitaan yang begitu berat, Ayub bilang, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan kata lain, Ayub bilang, biarlah rencanamu jadi dalam kehidupanku. Saudara-saudara, pada waktu Ayub menyatakan perkataan imannya ini, Tuhan bilang, sudah cukup, penderitaannya sudah cukup. Maka penderitaan Ayub berakhir dengan pemulihan. Mari saudara, dalam situasi sekarang ini, saya ulangi lagi, banyak orang, mungkin kita juga mengalami situasi yang sulit. Jangan mengomel. Jangan bersungut-sungut. Ambillah sikap iman yang tepat. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tak mungkin gagal. Aku mau
dalam rencananya. Kurang lebih ini yang perlu kita ambil, sehingga kita bisa mengakhiri situasi yang sulit dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.